air beriak tanda tak dalam, air tenang seperti berlian. Izinkan saya mengucap salam untuk hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri Cibetung, Bapak Abdul Halim, serta peserta diseminasi budaya positif di SD Negeri Cibetung. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan begitu banyak rahmat-Nya kepada kita sekalian, sehingga kita bisa berkumpul pada siang hari ini untuk melaksanakan kegiatan penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di SD Negeri Cipetung tercinta ini. Yang kedua, salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang nantinya akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Bapak Ibu sekalian, saya berdiri di sini bukan bermaksud untuk menggurui, tapi saya di sini hanya sekedar ingin berbagi, sharing sedikit ilmu yang sudah saya pelajari di modul pendidikan guru penggerak. Tujuan saya mengumpulkan Bapak Ibu di sini itu adalah untuk pemenuhan salah satu tugas saya di modul 1.4, yaitu budaya positif. Bapak Ibu sekalian, agar acara yang kita laksanakan pada hari ini dapat bermanfaat, marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian untuk acara yang selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Pada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada Ibu Ika, calon guru penggerak angkatan ke-10 yang saya banggakan, Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri Cibetung yang saya hormati, anak-anakku semua yang saya banggakan, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan rutin sebagai guru adalah mengajar kepada peserta didiknya, memberikan materi, dan sebagai siswa adalah menerima materi dari Bapak Ibu Dewan Guru semua. Mudah-mudahan hadir kita, pertemuan kita pada siang hari ini mendapatkan limpahan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada baginda Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya di dunia wal akhirat. Bapak Ibu, Dewan Guru serta anak-anakku semua yang saya cintai, yang saya hormati, yang saya banggakan,
bahwasanya pada siang hari ini adalah sebuah kegiatan yang dilaksanakan oleh calon guru penggerak kita, Ibu Ika, yang pada hari ini akan menyampaikan diseminasi budaya positif berkaitan dengan materi yang ada di dalam calon guru penggerak, yaitu modul 1.4. Mudah-mudahan acara ini dapat berjalan dengan lancar, terlaksana dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat meningkatkan kinerja kita selaku guru yang ada di SD Negeri Cipetung, memajukan program-program kita semua sehingga SD Negeri Cipetung akan semakin baik dan akan semakin maju di dalam dunia pendidikan. Alhamdulillah untuk SD Negeri Cipetung sampai saat ini berarti sudah ada 3 orang yang menjadi guru penggerak. Saya angkatan 8, kemudian Pak Parjo angkatan 9, dan Bu Ika angkatan 10. Mudah-mudahan nanti untuk Bapak Ibu guru yang lain juga bisa melaksanakan program guru penggerak yang dilaksanakan pada tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang, dan akan memberikan kontribusi yang lebih kepada SD Negeri Cipetung khususnya, juga kepada Bapak Ibu Dewan Guru, baik itu yang di SD Negeri Cipetung maupun komunitas-komunitas pendidikan yang di tingkat kecamatan, dan bahkan bisa mewarnai sampai ke tingkat kabupaten sampai ke nasional. Mudah-mudahan kegiatan yang sudah baik ini dapat terlaksana terus-menerus, dapat memotivasi Bapak Ibu semua. Itu saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan harapan kami dalam kegiatan ini kita ikuti secara baik, kemudian secara penuh perhatian, dan dapat diaplikasikan di dalam dunia pendidikan khususnya di SD Negeri Cipetung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak yang telah memberikan begitu banyak motivasi kepada saya dan juga kepada rekan-rekan Bapak Ibu guru sekalian. Nah, gimana Bapak Ibu, masih semangat? Semangat? Oke, sebelum kita lanjutkan ke acara yang berikutnya, kita lakukan ice breaking terlebih dahulu Bapak Ibu. Kiranya Bapak Ibu bersedia untuk maju ke depan. Silakan, monggo Bapak Ibu maju ke depan. Kita akan lakukan ice breaking terlebih dahulu. Maju ke depan Bu. Oke. Mohon maaf nih Bapak Ibu. Monggo maju ke depan. Anak-anaknya tidak usah, Bapak Ibu gurunya saja. Menghadap ke sini ya Bu. Menghadap ke sini ya, menghadap ke sini. Nanti Bapak Ibu dengarkan. Ini Mbak usah. Susunya geser. Nah, nanti punten ya Bapak Ibu. Nanti Bu Yanti di sebelahnya Bapak ya. Ice breaking-nya itu nanti kita akan menangkap lalat. Ya, jadi nanti punten tangannya Bapak Ibu yang sebelah, berarti sebelah kiri itu berarti jempolnya yang seperti ini. Yang sebelah kanannya itu seperti ini. Nah, nanti kalau saya bilang lili, berarti nanti tugas Bapak Ibu adalah menangkap si lili, yaitu jempolnya teman panjenengan. Gitu ya Bu? Gitu ya Bu? Bisa dipahami Bu instruksinya? Bisa?
Iya, alhamdulillah. Kalau saya bilang konsentrasi, Bapak Ibu jawab apa? Iya, betul sekali. Seperti itu biasanya kita memberikan semangat kepada murid kita. Sekarang saya kepada Bapak Ibu guru, bukan bermaksud saya mengerjain gitu Bapak Ibu, ini sekedar speaking saja. Permainannya adalah permainan menangkap lili. Jika saya menyebutkan lili, maka Bapak Ibu silakan tangkap si lili. Oke, sekarang tangannya ada di posisi siap. Enggak, siap ini Bu. Berarti bukan jempolnya sendiri. Bukan, menangkap jempolnya teman. Iya, betul. Iya. Di suatu pagi ada sebuah keluarga yang tinggal di desa terpencil. Keluarga tersebut memiliki 3 anak perempuan yang bernama Lala, Lili, bisa tertangkap kamu, bisa tertangkap lilinya. Oke, lanjut lagi ya Bu. Iya. Lanjut Ibu. Nangkap lili berarti jempolnya Mbak Anissa. Iya betul. Sekolah kiri, sekolah bapak kiri. Bapak jempol dua-dua. Oke, lanjut nih Bapak Ibu. Anak yang ketiga bernama Lulu. Nah, pada hari itu ibunya mereka menyuruh Lala untuk ke warung. Tapi ternyata Lala tidak pulang-pulang. Lalu kemudian ibu menyuruh Lulu untuk menjemput si Lala. Tapi kemudian si Lulu tuh gak ada. Lalu ibu memanggil Lili. Gimana Bapak Ibu? Cukup boys lilinnya? Oke, terima kasih. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Lilinnya sudah tertangkap nih Bapak Ibu. Lanjut. Ini pada modul 1.4 budaya positif itu ada beberapa poin yang akan saya sampaikan Bu. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia dan posisi kontrol guru, serta keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Dari ke-8 poin ini tentunya Bapak Ibu pasti sudah banyak yang tahu apa itu perubahan paradigma belajar, nilai-nilai kebajikan, disiplin positif, dan juga segitiga restitusi. Nah, kita akan bahas satu persatu apa itu poin-poin yang disampaikan pada modul 1.4 ini. Yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru atau kita biasa sebut dengan kurikulum merdeka itu merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Seperti yang kita tahu bahwa dimensi dalam profil pelajar Pancasila itu ada berapa nih Bapak Ibu? Ada 6 dimensi, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, pada pembelajaran paradigma baru atau dalam kurikulum merdeka itu kita akan menggeser kebiasaan lama kita, di mana biasanya kita itu melakukan pembelajaran itu dengan berpusat pada guru atau teacher center. Kemudian kita akan menggeser ke pembelajaran yang berpusat pada murid atau student center. Di mana pada kurikulum merdeka ini kita sebagai seorang pendidik harus memastikan bahwa kita itu dapat memenuhi
kebutuhan dari siswa kita, serta kita dapat menggali potensi apa yang dimiliki oleh peserta didik kita. Lalu selanjutnya, di sini ada gambar ya Bapak Ibu Monggo dibersani. Kira-kira ini gambar apa sih Bu? Gambar orang seperti sedang disetel ya Bu? Iya, disuruh. Nah, di sini itu ada miskonsepsi tentang teori kontrol, konsep yang tidak benar, bukan salah, tapi tidak benar ya Bu. Di sini tuh ada ilustrasi guru sedang mengontrol murid, ilustrasi bahwa semua penguatan positif itu akan efektif dan bermanfaat, serta ilustrasi bahwa orang dewasa itu berhak untuk mengatur anak-anak. Padahal sebenarnya ini adalah miskonsepsi atau konsep yang keliru. Kita sebagai seorang guru pasti pernah melakukan kesalahan dengan menganggap bahwa murid itu adalah selembar kertas putih yang berhak kita coret-coret, kita gambar sesuai keinginan kita. Namun sebenarnya tidak seperti itu. Jika menurut Ki Hajar Dewantara, siswa itu diibaratkan seperti tanaman. Sedangkan kita seorang guru itu adalah seorang petaninya. Jika kita sebagai seorang petani pengen tumbuhan yang kita tanam itu berbuah yang banyak, terus lebat, itu kira-kira apa yang harus kita lakukan Pak Bu? Yang harus kita lakukan apa sebagai seorang petani? Maka betul Pak, kita merawat, kita beri pupuk, kan seperti itu Ibu. Nah, kalau dalam sekolah peran kita sebagai guru itu kita hanya bisa memfasilitasi, kita hanya bisa mendorong murid kita agar dia mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya dan juga dia bisa mengembangkan potensi atau bakat yang dia miliki. Kita tidak bisa meminta siswa kita sesuai keinginan kita. Jika anak yang tidak bisa menggambar, kita tidak bisa paksa untuk menggambar. Mungkin dia itu punya potensi di bidang yang lain, maka tugas kita itu harus menggali potensi yang dimiliki oleh peserta didik kita. Lalu selanjutnya, di sini kita akan mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol, di mana jika dalam stimulus respon itu semua orang melihat hal yang sama. Namun kenyataannya dalam teori kontrol itu setiap orang pasti memiliki gambaran yang berbeda. Jadi Bapak Ibu bisa membaca bahwa antara stimulus respon dan teori kontrol ini berbeda Ibu. Nah ini yang akan kita pelajari. Lalu selanjutnya ada disiplin positif. Disiplin positif ini pasti sering panjenengan dengar Ibu. Kita pun di sini sudah banyak melaksanakan disiplin positif terhadap murid-murid kita. Di antaranya adalah kegiatan pembiasaan 5S. Siswa kita setiap pagi menyalami kita, memberi salam. Itu merupakan contoh kegiatan pembiasaan. Lalu kita melakukan kegiatan setiap hari Jumat Kliwon itu kita melakukan istighosa. Setelah berdoa kita melakukan kegiatan pembacaan ayat suci Al-Quran. Itu juga merupakan suatu kebiasaan baik. Kebiasaan-kebiasaan baik ini yang kita munculkan diharapkan akan mampu menumbuhkan sikap disiplin positif pada murid kita. Disiplin positif ini merupakan satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dari dalam diri siswa tanpa adanya ancaman ataupun hukuman. Jadi dengan disiplin positif ini diharapkan kita itu dapat menumbuhkan kesadaran dari dalam diri siswa itu sendiri. Jadi bukan karena kita beri ancaman atau kemudian kita beri hukuman, itu tidak seperti itu. Nah, seperti halnya seperti ini Bu. Jika kita akan bepergian jauh menggunakan sepeda motor, apa yang kita persiapkan? Helm. Apalagi selain helm? Jaket ya, mungkin ya, jaket, helm, atau mungkin jas hujan Ibu. Itu kan selalu kita bawa. Kenapa kita kok selalu membawa itu setiap kita akan pergi? Karena kebiasaan tersebut sudah ditanamkan dari dalam diri kita, sehingga akan terbawa seterusnya. Tidak usah disuruh, kita langsung menyiapkan itu. Betul Ibu? Itu juga yang nantinya kan diharapkan murid itu seperti itu. Kalau kita menerapkan
disiplin positif. Jadi sebagai pendidik, tujuan kita itu harus menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin, sehingga mereka itu dapat berperilaku mengacu kepada nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik atau motivasi dalam diri siswa itu sendiri. Selanjutnya ada nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan ini adalah nilai yang disepakati bersama dari suatu bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh individu. Nilai kebajikan ini ada dari profil pelajaran Pancasila dan juga dari Primary Years Program. Selanjutnya kita akan belajar mengenai kebutuhan dasarnya manusia. Kebutuhan dasar manusia itu adalah sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha baik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan kita terpenuhi dengan baik. Nah, sebagai manusia tentunya kita itu memiliki kebutuhan dasar. Kira-kira kebutuhan dasar kita sebagai manusia itu apa aja, Bu? Yang paling penting makan, betul. Pakaian, apalagi rumah, papan, ya, sandang, pangan, papan. Tentunya kesehatan, Ibu, kesehatan, rasa nyaman, itu adalah kebutuhan-kebutuhan yang harus kita penuhi. Begitu juga dengan siswa kita, mereka juga memiliki kebutuhan dasar yang harus kita pahami supaya kita itu tidak salah nantinya dalam menilai siswa kita. Jangan sampai kita itu menganggap siswa kita keliru, padahal kita belum tahu kebutuhan dasar apa yang belum tercukupi oleh mereka. Nah, di sini kita akan belajar tentang kebutuhan dasar manusia. Di sini saya ada pertanyaan pemantik. Ada sebuah kasus. Bu Endang adalah guru kelas 2. Setiap hari Bu Endang dibikin pusing oleh siswanya yang bernama Benny. Benny ini setiap hari membuat ulah dengan mengambil bekal makanan milik teman-temannya. Sehingga teman Benny nangis karena bekalnya diambil oleh Benny. Ternyata setelah ditanya oleh Bu Endang, Benny tidak membawa bekal itu karena orang tuanya sibuk bekerja, sehingga tidak sempat untuk menyiapkan bekal untuk Benny. Nah, di sini berarti Bu Endang ini memiliki suatu problem, di mana dia memiliki seorang murid yang bernama Benny yang selalu mengambil makanan punya temannya. Akhirnya kan temannya nangis, Ibu, kalau makanannya diambil. Nah, di sini kita akan pelajari sebenarnya apa kebutuhan dasar si Benny yang belum terpenuhi. Selanjutnya, 5 kebutuhan dasar manusia itu ada. Yang pertama, kebutuhan akan bertahan hidup. Kita pasti perlu untuk bertahan hidup. Di antaranya kita memerlukan makanan, kita memerlukan kesehatan, kita juga perlu rumah, perlu kebutuhan biologis, dan juga kita perlu merasa aman. Jadi dalam kebutuhan dasar manusia yang pertama ini bertahan hidup, kita memerlukan banyak sekali cara untuk bertahan hidup. Di antaranya tadi kita perlu makan, kita perlu minum, kita perlu rumah, kita juga perlu pakaian, Ibu. Nah, seperti halnya Benny juga tadi. Benny tadi mengambil makanan temannya itu karena kebutuhan bertahan hidupnya tidak terpenuhi. Yaitu tadi tidak disiapkan sarapan atau tidak disiapkan bekal oleh orang tuanya. Kenapa Benny bisa mengambil makanan temannya? Karena Benny lapar. Kebutuhan makannya tidak dicukupi, kebutuhan bertahan hidupnya tidak dicukupi, sehingga Benny mengambil makanan punya temannya. Lalu selanjutnya yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kita saja di sini ya, Bu, bekerja bersama di sekolah, tentu kita perlu kasih sayang, baik dari siswa kita, baik dari rekan guru kita, ataupun dari keluarga kita di rumah. Nah, kasih sayang dan rasa diterima ini adalah salah satu kebutuhan dasar manusia. Di antaranya tadi ada rasa diperdulikan, dikasihani, disayangi, lalu berkolaborasi dengan teman
teman-teman juga termasuk ke dalam kebutuhan dasar manusia. Nah, kira-kira dari kasus Beni tadi masuk nggak Bu ke dalam kebutuhan dasar Beni yang tidak tercukupi, yaitu kasih sayang dan rasa diterima? Masuk. Kenapa Bu? Iya, kurang kasih sayang, betul. Kurang kasih sayang dari orang tuanya, kurang perhatian. Karena orang tuanya sibuk bekerja sehingga mereka tidak sempat menyiapkan bekal untuk Beni. Padahal Beni itu masih anak-anak. Dia masih memerlukan kasih sayang, perhatian dari orang tuanya. Lalu selanjutnya adalah kebutuhan dasar akan kebebasan. Kebebasan ini adalah contohnya mencoba hal-hal baru. Kita sebagai manusia pasti pengen mencoba hal-hal baru yang belum pernah kita lakukan. Kita juga memiliki pilihan, jadi kita itu tidak bisa diatur oleh orang lain. Misalnya, saya senangnya warna biru misalnya. Lalu teman saya menyuruh saya untuk memakai baju warna kuning, padahal saya tidak suka. Itu berarti melanggar kebebasan kita atau tidak? Iya ya, melanggar kebebasan kita. Padahal kebebasan ini merupakan salah satu kebutuhan dasarnya manusia. Lalu selanjutnya adalah kesenangan. Kesenangan ini merupakan kebutuhan dasar yang pengen sekali kita penuhi tentunya ya Bu. Dari tertawa bersama teman, terus bercanda, itu juga merupakan contoh kebutuhan akan kesenangan. Kita saja bekerja setiap hari. Di saat kita terima gaji, pasti kita pengen beli ini, sesuatu yang saya pengen, yang saya suka. Pernah nggak Bu seperti itu? Pernah ya? Pernah seperti itu. Itu merupakan suatu kebutuhan kita juga akan kesenangan. Dan selanjutnya kebutuhan dasar manusia yang terakhir adalah penguasaan, di mana kita itu pengen didengarkan, kita pengen dihargai, kita pengen diakui pencapaiannya. Itu merupakan salah satu kebutuhan dasar dari manusia, yaitu penguasaan. Lalu selanjutnya ada teori motivasi manusia, di mana teori motivasi manusia itu ada dua macam, yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Di mana motivasi ekstrinsik itu adalah motivasi dari luar diri kita yang bukan berasal dari diri kita sendiri. Jika motivasi intrinsik ini adalah motivasi dari dalam diri kita. Contohnya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan dihargai sendiri, diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Berarti untuk menjadi orang yang lebih baik itu merupakan contoh motivasi ekstrinsik atau intrinsik. Kita pengen diri kita jadi orang yang lebih baik. Intrinsik, karena berasal dari dalam diri kita sendiri. Jika kita misalnya dalam kelas ada anak yang selalu berangkat lebih pagi karena pengen disanjung oleh gurunya, itu kira-kira motivasinya motivasi ekstrinsik atau intrinsik? Ekstrinsik, karena berasal dari luar. Dia pengen pengakuan, dia pengen semacam reward dari gurunya, sehingga motivasi itu tidak timbul dari dalam dirinya sendiri. Selanjutnya, ini kita akan membedakan antara hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Di mana kita sebagai seorang guru itu pasti sering sekali melakukan yang namanya hukuman. Contoh, misal siswa saya berangkat kesiangan, saya langsung bilang, kenapa kamu kesiangan? Karena tidurnya larut malam Bu, saya bangunnya kesiangan. Ya sudah, sekarang berdiri di depan kelas, gak usah ikut pelajaran. Itu yang namanya hukuman Bu. Kenapa? Karena tidak ada rencana. Tidak ada rencana. Di sini itu sifatnya satu arah, tanpa persetujuan dari siswa, kita langsung menghukum mereka. Berbeda dengan konsekuensi. Jika konsekuensi ini sudah terencana atau sudah disepakati terlebih dahulu dengan murid kita, misalnya dengan membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, itu kita sudah disepakati antara guru dengan murid. Berarti kalau siswa terlambat, dia mendapatkan konsekuensi dari apa yang telah dia lakukan karena telah melanggar keyakinan yang telah disetujui atau dibuat bersama. Lalu selanjutnya ada restitusi. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka.
Jadi jika murid kita bersalah, kita itu tidak boleh menghukum. Namun kita harus melakukan restitusi, yaitu dengan cara memperbaiki kesalahan mereka, lalu mencari solusi untuk permasalahan yang mereka hadapi. Selanjutnya kita akan belajar 5 posisi kontrol guru. Nanti kita akan tahu, Bu, kita itu posisi kontrolnya di mana? Apakah sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer? Nah, posisi kontrol manajer ini merupakan posisi yang paling tinggi, di mana untuk mencapai level manajer tentu kita tidak mudah, harus melalui beberapa proses atau tahapan. Namun jika kita belum bisa, posisi kontrol kita ada pada posisi manajer, setidaknya kita itu tidak berada pada level penghukum atau pembuat rasa bersalah. Minimal itu ya, Bu. Jadi jika kita belum berada pada posisi manajer, setidaknya kita itu bukan menjadi guru yang ada pada posisi kontrol penghukum atau pembuat rasa bersalah. Selanjutnya di sini ada contoh penerapan posisi kontrol guru, di mana ada sebuah kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Jika posisi kontrol kita adalah sebagai seorang penghukum, maka kita akan langsung memberikan hukuman kepada murid kita. Contohnya, sana hormat bendera selama 1 jam. Ini adalah contoh guru yang posisi kontrolnya adalah sebagai seorang penghukum. Berbeda dengan guru yang posisi kontrolnya adalah pembuat rasa bersalah. Kita tanyakan, berapa kali ibu ini harus beritahu sama kamu? Kenapa sih kamu itu selalu mengecewakan ibu? Dengan kita berkata, kenapa kamu selalu mengecewakan ibu? Berarti di sini kita itu membuat anak merasa bersalah kepada kita. Ibu, anak akan merasa bersalah, ya Allah, aku udah ngecewain bu guru, aku udah ngecewain pak guru. Nanti di dalam diri anak itu akan timbul rasa bersalah. Padahal dengan adanya rasa bersalah ini, anak bukannya makin terpacu, tapi anak makin merasa down, merasa tidak dihargai, merasa tidak diinginkan oleh gurunya. Inilah yang harus kita hindari nih, Bu, Pak. Selanjutnya posisi kontrol yang ketiga adalah sebagai teman. Jika sebagai teman, misalnya seperti ini, ayo ikuti dong aturan yang ada di sekolah, tolong ya bantu ibu kali ini aja. Ya udah, sekarang bu guru maafin, tapi besok jangan diulang lagi ya. Itu contoh posisi kontrol kita jika menjadi seorang teman. Jika kita belum bisa berada pada posisi manajer, minimal kita itu memposisikan diri sebagai seorang teman untuk murid-murid kita. Lalu posisi kontrol yang keempat adalah posisi pemantau. Contoh kalimatnya seperti ini, Bu. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu kan konsekuensinya itu apa? Nanti istirahat, tolong beri atribut ya di kantin, lalu jangan diulangi lagi. Itu berarti posisi pemantau. Si guru menanyakan kepada siswa apa yang sudah dia lakukan, kesalahan apa yang dia perbuat, lalu mencarikan solusinya. Selanjutnya adalah posisi sebagai manajer. Itu kita menanyakan, apakah kamu tahu kira-kira kesalahan kamu apa? Lalu bagaimana cara kamu memperbaikinya? Nah, dengan posisi manajer ini, kita akan memposisikan siswa itu dia akan tenang. Kita tidak menghakimi, kita tidak memarahi. Namun kita cari tahu siswa tersebut melakukan kesalahan itu alasannya apa. Lalu kita carikan solusi terbaiknya apa supaya siswa tersebut tidak mengulangi kesalahannya yang sama. Nah, di sini kita akan belajar posisi kontrol apakah aku. Jadi nanti Bapak Ibu tahu, oh kalau kasusnya seperti ini, kira-kira posisi kontrolnya itu apa. Nah, di sini yang pertama ada kasus ibu gurunya bilang, saya sangat kecewa loh dengan kamu. Kira-kira posisi kontrolnya apa Bu yang ini? Saya sangat kecewa sama kamu. Membuat rasa bersalah, betul sekali. Jadi di sini kita itu membuat siswa merasa bersalah karena kita bilang pada siswa kita, kamu itu membuat ibu kecewa. Siswa akan merasa dia bersalah kepada gurunya.
karena membuat gurunya kecewa. Lalu yang selanjutnya adalah kamu tidak akan dapat nilai kalau kamu tidak mengerjakan tugas. Di sini ada nada ancaman ya Bu. Kamu gak bakalan dapat nilai loh, kamu gak akan guru kasih nilai kalau kamu gak mengerjakan tugas. Kira-kira posisi kontrol kita itu di sini sebagai apa? Penghukum, betul. Sebagai penghukum. Kenapa? Karena kita itu akan memberikan hukuman berupa tidak memberikan nilai jika siswa kita tidak mengerjakan tugas. Lalu selanjutnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Kira-kira posisi kontrol kita ini apa Bu ya? Manajer. Manajer? Manajer atau pemantau? Posisinya adalah apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Posisi kita di sini betul, kita itu adalah manajer. Kenapa? Karena kita akan menyelesaikan masalah siswa dengan mencarikan solusinya. Selanjutnya, apa yang telah kamu lakukan? Kamu tahu kan konsekuensinya apa? Berarti posisi kontrol kita adalah sebagai pemantau. Betul, posisi kontrol kita sebagai seorang pemantau. Lalu yang terakhir, ayo bantulah demi ibu ya nak. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, biar ibu yang bereskan. Berarti posisi kontrol kita adalah sebagai teman. Betul, berarti sudah dipahami ya Bu, posisi kontrol kita itu di mana. Nah nanti Bapak Ibu bisa cari tahu sendiri. Oh, ternyata posisi kontrol saya itu masih di level ini. Lalu saya harus meningkatkan ke level ini. Caranya bagaimana? Seperti itu. Nanti Bapak Ibu akan tahu sendiri posisi kontrol kita itu berada di mana. Lalu selanjutnya ada keyakinan kelas. Kenapa sih harus keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas saja? Nah, kita akan cari tahu perbedaan antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Kalau keyakinan kelas ini, murid akan tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya karena kita sudah melakukan kesepakatan. Kita tanya kepada murid kita, hei, kamu itu pengen kita tuh belajarnya seperti apa? Kamu itu pengen kelas kita itu gimana? Nanti siswa akan menjawab sesuai keinginan mereka. Nah, setelah itu terbentuklah kesepakatan. Berbeda dengan peraturan. Kalau peraturan itu kan satu arah, kita yang membuat kebijakan, siswa yang harus menaati. Jadi berbeda antara keyakinan dan juga peraturan. Lalu selanjutnya adalah segitiga restitusi, di mana dalam segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Restitusi sendiri ini menurut Gosen tahun 2004 adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka itu bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi ini adalah menciptakan kondisi murid itu untuk memperbaiki kesalahan yang sudah mereka perbuat. Dalam segitiga restitusi ini ada 3 tahapan untuk mencapai restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, dalam menstabilkan identitas siswa ini kita berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah proses pembelajaran. Jadi dalam menstabilkan identitas ini kita akan membantu murid kita bahwa kesalahan yang mereka lakukan itu bukan suatu kejahatan, namun itu adalah salah satu proses pembelajaran. Kita bisa bertanya misalnya, kamu itu berbuat salah, namun kesalahan itu masih hal yang wajar, atau tidak ada manusia yang sempurna. Pak guru, bu guru pun juga sama. Pak guru, bu guru itu pernah melakukan kesalahan. Nah, berarti di sini kita sedang menstabilkan identitasnya siswa. Lalu yang selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah ini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Jadi dalam validasi tindakan yang salah ini kaitannya dengan 5 kebutuhan dasar manusia, di mana berdasarkan prinsip ini setiap perilaku yang mereka lakukan itu bertujuan untuk memenuhi kebutuhannya yang belum tercukupi. Misalnya kita bertanya,
Kamu pasti punya alasan kan kenapa kamu melakukan hal itu, atau padahal kamu bisa ya melakukannya lebih buruk dari ini, tapi ternyata tidak kamu lakukan. Nah, perkataan seperti itu artinya kita sedang memvalidasi tindakan anak yang salah. Lalu yang selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Dalam menanyakan keyakinan ini memunculkan motivasi intrinsik atau motivasi dalam diri siswa dengan pertanyaan-pertanyaan bermakna. Seperti contohnya, apa keyakinan kelas kita yang sudah kita sepakati? Nilai apa yang sudah kamu langgar? Itu adalah contoh dari menanyakan keyakinan. Nah, di sini ada contoh, saya telah menerapkan restitusi, di mana kasusnya adalah Karen ini meminjam ballpoint temannya, meminjam ballpointnya si Aska tanpa izin. Nah, kasusnya seperti itu Bu. Jadi ada anak pinjam ballpoint temannya, main ambil aja, nggak izin dulu ke yang punya. Padahal boleh nggak Bu melakukan seperti itu? Nggak boleh, kita harus minta izin dulu. Makanya kesalahan anak ini harus kita perbaiki, yaitu dengan cara yang pertama kita menstabilkan identitasnya dulu. Kita tanya, Karen, kamu tahu nggak kenapa Bu Guru panggil ke sini? Lalu kita kasih tahu alasannya kenapa dipanggil ke sini. Itu karena kamu tadi mengambil ballpoint Aska tanpa izin. Nah, di sini kita akan menstabilkan identitasnya Karen, yaitu dengan cara kita tanya, kesalahan yang kamu lakukan ini nggak apa-apa, tapi besok jangan diulangi lagi, karena mengambil ballpoint teman ini adalah hal yang tidak baik. Kamu harus minta izin dulu kepada teman jika kamu mau meminjam ballpoint temannya. Lalu selanjutnya adalah yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita tanya, Karen, yang kamu lakukan itu merupakan perbuatan yang benar atau yang salah? Pasti anak akan menjawab, dia tahu dia salah. Salah Bu. Nah, di sini kita akan validasi tindakan yang salah tersebut. Ya betul, kamu itu salah karena telah mengambil ballpoint teman tanpa izin. Seharusnya tidak seperti itu. Seharusnya kamu meminta izin dulu sama Aska. Kalau diperbolehkan, baru kemudian kamu boleh pinjam. Nah, setelah itu kita lakukan menanyakan keyakinan kelas. Nah, setelah itu kita tanyakan ya Bu tentang keyakinan kelas yang sudah disepakati. Dan kira-kira perbuatan kamu yang tadi itu melanggar keyakinan kelas kita tidak? Anak akan menjawab, iya Bu, melanggar. Nah, kesepakatan apa yang sudah kita langgar? Dia akan menjawab, kejujuran Bu. Nah, seperti itu. Berarti itu kita sedang menanyakan keyakinan. Lalu kita berikan solusi. Nah, kamu itu tidak bawa pulpen, kenapa sih? Ditanya. Nanti anak akan menjawab alasannya apa. Lalu kita berikan solusi dari masalah yang dia hadapi. Dan juga jangan lupa kita beri penguatan. Kenapa kita melakukan restitusi itu terhadap anak. Lalu selanjutnya kita masuk ke penutup nih Bapak Ibu. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Dalam membentuk budaya positif di sekolah itu harus ada kolaborasi dari warga sekolah yang saling mendukung, belajar dan saling bekerja sama untuk menciptakan suatu lingkungan yang positif, sehingga akan tercipta kebiasaan baik yang akan tumbuh menjadi karakter baik dengan muara akhir tercipta menjadi budaya positif. Diharapkan setelah kita belajar tadi ada restitusi, posisi kontrol dulu, itu kita dapat memahami posisi kita di mana, apa yang harus kita lakukan pada murid kita jika murid kita itu melakukan kesalahan. Itu ya Bu. Dengan kita memahami posisi kontrol kita, itu jiwa kita akan merasa lebih tenang Bu. Emosi kita juga tidak akan meluap-luap seperti biasanya. Kita akan terkontrol dalam menghadapi kenakalan atau kesalahan-kesalahan yang anak-anak lakukan. Terima kasih Bu, materinya sudah selesai. Semoga apa yang saya sampaikan itu dapat berguna bagi Bapak Ibu, dan juga apa yang saya sampaikan itu
bisa diterapkan di sekolah kita. Demikian Bu yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak yang salah, apabila masih banyak kekeliruan, saya secara pribadi memohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena saya juga masih tahap belajar ya Bu, sehingga kalau ada kesalahan saya mohon dimaafkan. Demikian sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya untuk menyempatkan waktu untuk membantu tugas saya. Terima kasih sekali ini saya sampaikan. Buku sudah selesai, bisa kembali ke saya. Waalaikumsalam. Karen, silakan masuk. Duduk. Nggak usah tegang gitu, dulu mampir ke sini Karen. Itu karena ada sesuatu yang ingin dulu sampaikan. Ya, dulu memanggil Karen ke sini karena ada yang perlu dulu sampaikan ke Karen. Karen tahu tidak kenapa dulu memanggil Karen ke sini? Tidak tahu. Oke, kasih tahu ya. Bu Guru panggil Karen ke sini itu karena tadi pada saat pelajaran IPA, Bu Guru lihat Karen ambil pulpen miliknya Aska tanpa izin dulu kepada Aska. Betul tidak? Iya betul. Kenapa Karen kok ambil pulpennya Aska tanpa izin itu? Karena tidak tahu. Oh, karena Karen tidak membawa pulpen. Oke. Terus tadi Karen mengambil barang orang lain tanpa izin dari orangnya. Itu kira-kira perbuatan yang benar atau perbuatan yang salah? Yang salah. Perbuatan yang salah. Oke. Karen tahu ya, mengambil barang milik orang lain tanpa izin itu merupakan perbuatan yang salah. Ya, Bu Guru memanggil Karen ke sini itu bukan untuk memarahi Karen, bukan untuk menghakimi Karen.
wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azalea Khairan. Saya senang sekali karena sudah diberi solusi oleh Bu Ika atas kesalahan saya yang tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kayla Sembelinda. Saya sangat senang diberi solusi oleh Bu Ika atas kesalahan saya yang saya hadapi. Terima kasih Bu Ika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak muda. Semangat sekali ya, luar biasa. Hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Ada yang tahu sebelumnya apa itu keyakinan kelas? Kesepakatan kelas. Ada lagi? Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu adalah sesuatu ya yang kita sepakati bersama-sama antara kamu dengan bu guru ya, yang nantinya itu kita lakukan bersama ya. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa kesepakatan kelas itu adalah suatu pedoman yang kita gunakan di kelas kita sepakati bersama-sama, lalu kita lakukan bersama-sama. Nah, kalau kesepakatan kelas ini sudah terbentuk, tugas kamu itu apa? Menaati, ya tentunya menaati kesepakatan yang telah kita buat, ya. Nah, kalau nanti dilanggar bagaimana? Kalau kesepakatannya dilanggar, ya kalau kesepakatannya dilanggar maka kamu akan mendapatkan sanksi, ya sanksi, ya. Jadi nanti kita buat bersama kesepakatan kelasnya. Kamu itu pengen kelas kita itu seperti apa? Ya, kamu itu pengen kelas kita itu bagaimana? Kamu tuh pengennya kalau belajar itu kita seperti apa? Ya, nanti kamu tuliskan ya. Kamu pengen kelas kita itu seperti apa? Kamu pengen teman-teman kamu itu bagaimana? Nanti kamu tuliskan ya. Nah, ditulisnya itu dalam kalimat positif ya, bukan dalam kalimat yang negatif. Contohnya, nah, kalau kita belajar, kita pengen kondisi kelasnya bersih atau kotor? Bersih. Berarti kesepakatan kelasnya bagaimana? Buang sampah pada tempatnya. Betul, buanglah sampah pada tempatnya. Ya, itu contoh kalimat positif. Kalau kalimat negatif misalnya tidak membuang sampah di kelas atau dilarang membuang sampah sembarangan, itu namanya kalimat negatif ya. Nah, kamu rubah ke bentuk kalimat positif ya. Nanti kamu tuliskan ya. Kamu tuliskan, lalu kemudian nanti kamu tempelkan di depan. Nah, ini nanti tempat untuk kamu menempel keyakinan kelas yang sudah kamu tulis. Nah, lalu nanti setelah ditempelkan di sini semuanya, ya, kita pilih, ya, kita kelompokkan mana yang sejenis, mana yang mirip. Nah, nanti kita taruh di kertas yang warna pink. Setelah itu nanti keyakinan kelas dapat terbentuk. Nah, kita akan membuat keyakinan kelas. Kamu boleh menulis kalimat positif ya tentang kesepakatan yang akan kita laksanakan di kelas 5 ini. Nanti Bu Guru bagikan kertasnya, kamu boleh nulis ya. Nulis di kertas ini lalu ditempelkan. Kamu nulisnya di bagian luar yang enggak ada lemnya. Bagian belakang ini yang ada lemnya nanti untuk menempel. Itu ya. Ya, ini Bu Guru bagikan kertasnya.
biar nanti pas kamu nulis seperti itu. Kalau sudah silakan boleh kalian tempelkan sini ya, keyakinan kelas yang sudah kamu buat. Jadi silakan ditempelkan. Oke, sudah ya. Ini sudah kalian tempelkan. Guru bacakan ada yang percaya diri, terus tenang saat jam pelajaran, bicara dengan sopan, berkata sopan sama ya, berkata jujur, berangkat tepat waktu, lalu apa lagi nih? Menjaga kebersihan kelas, tenang pada saat pelajaran. Nah, ini nanti kita kelompokkan ya, kita kelompokkan yang sejenis. Contohnya ini ada percaya diri dulu, percaya diri, percaya diri. Lalu ada
Ya, yang ini bisa disepakati atau tidak? Bisa. Lalu membuang sampah pada tempatnya bisa disepakati? Bisa. Menjaga kebersihan kelas bisa disepakati? Bisa. Disiplin. Nah, ini disiplin. Di sini disiplin bisa disepakati? Bisa. Disiplin berarti bisa diartikan kamu itu berangkatnya tepat waktu, memakai seragam sesuai jadwal, seperti itu ya. Lalu bicara yang sopan, ya berkata sopan sama ya. Lalu jujur, ya jujur. Jujur di sini berarti kamu itu tidak berbohong ya, berkata jujur. Ya, yang ini bisa kita sepakati? Bisa. Kalau bisa disepakati, nanti kita buat yang lebih bagus ya, kita pajang di kelas.